Perkenalkan, nama saya Dika Nugroho dengan NIM 20050150004. Saya Nurmainita dengan NIM 200501515189. Saya Ditya Putri Novianti dengan NIM 2005015033. Saya Teti Pratiwi dengan NIM 20050015023. Saya Sultan dengan NIM 250 Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi. Apa ya kira-kira kesetaraan gender itu? Mari kita simak. Yang pertama, konsep gender dalam reproduksi menurut BKBN dan Depkes RI itu hampir mirip loh. Jadi menjelaskan bahwa gender adalah pembedaan peran perilaku serta fungsi laki-laki dan perempuan yang dibedakan oleh budaya atau masyarakat sekitar maupun sosial melalui interpretasi terhadap perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dapat berubah dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ada kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi akses. Apa aja sih upaya pemerintah untuk kesehatan di Indonesia? Upaya pemerintah untuk menurunkan AKI atau angka kematian ibu sebagian besar melalui intervensi. Penyebabnya yaitu berupa langsung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui tingkat nasional ataupun pusat, mendapatkan kebijakan sensitif gender atau membangun gerakan sayang ibu dan suami siaga untuk meningkatkan cakupan pelayanan antenatal serta postonal. Persalinan difasilitasi oleh pelayanan kesehatan. Namun sayang sekali nih teman-teman, dengan perangkat peraturan di tingkat provinsi, kabupaten serta kecamatan harus banyak dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Penyebab akses kesehatan di Indonesia masih belum rata. Yang pertama ada faktor geografisnya, salah satunya yang paling utama dalam permasalahan kesehatan, terutama di bagian wilayah selatan dan timur dengan topografi kebanyakan pegunungan. Yang kedua ada akses secara ekonomi. Ekonomi di Indonesia bagi masyarakat belumlah rata. Jadi, semua masyarakat belum bisa merasakan akses pelayanan kesehatan sehingga menuju ke fasilitas jarang adanya sarana prasarana. Yang terakhir, ada tingkat pelayanan rumah sakit di Indonesia yang relatif rendah, tercermin dari kendalanya masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan di beberapa rumah sakit. Pasien yang menderita penyakit berat diminta untuk menanti pelayanan hingga 1 bulan lamanya di rumah, sehingga proses itu sendiri masih belum bisa membantu sampai hari ini juga. Ada kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi pelayanan kesehatan. Mengingat tindakan aborsi di Indonesia itu sangat dilarang kecuali kondisi tertentu ya, maka upaya yang dapat dilakukan itu merupakan bersifat preventif dengan pelayanan melalui kesehatan reproduksi remaja untuk mencegahnya aborsi maupun penyakit infeksi menular seksual di kedepannya. Layanan kesehatan masa kehamilan juga termasuk pelayanan preventif, yaitu ada layanan kontrasepsi, ada kesehatan seksual, ada kesehatan sistem reproduksi juga. Diperlukan menjamin perempuan untuk mendapat layanan kesehatan yang lebih baik serta layak. Tingginya kasus unsafe abortion dapat mengindikasi bahwa kesehatan reproduksi merupakan masalah yang bersifat lintas sektor, bahkan tidak didapat ditangani oleh Kementerian Dinas maupun Kesehatan loh teman-teman. DPR juga terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PPKes-Pro loh, khususnya terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya unsafe abortion, sehingga pada akhirnya angka kematian ibu dapat diturunkan. Selanjutnya ada partisipasi kesetaraan reproduksi dalam kesetaraan gender. Yang pertama adalah peran individu dan peran ekonomi. Perempuan cenderung semakin tinggi penyehatan kesehatan reproduksi, namun upaya perlindungan kesehatan reproduksi secara umum masih kurang.
Yang kedua, tidak malu memeriksakan diri ketika organ reproduksi sedang tidak sehat, misalnya keputihan, fluor albus, tidak takut pemeriksaan dalam atau USG organ reproduksi. Yang ketiga, perempuan dan laki-laki sebelum menikah sama-sama melakukan penyuntikan vaksin TT atau tetanus toksoid untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yang keempat, pemeriksaan URIKES, yaitu unit pemeriksaan kesehatan sebelum menikah baik laki-laki maupun perempuan. Kontrol dan manfaat kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama, kontrol. Setiap fasilitas kesehatan perlu dilengkapi dengan laboratorium untuk pengecekan kesehatan masyarakat di sekitar. Yang kedua, fasilitas kesehatan menyediakan dan menjadwalkan vaksin TT untuk sebelum menikah mencegah penyakit tetanus kepada calon ibu maupun calon bayi. Yang kedua, tersedianya poli KB dan kandungan, serta tenaga kesehatan yang terampil dan ramah untuk melayani pasien pemeriksaan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, manfaat kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi. Yang pertama, mencegah terjadinya PHS atau PMS, penyakit hubungan seksual. Yang kedua, suami istri menjadi mengerti tentang pasutri atau berhubungan seksual yang sehat dan baik melalui pelayanan preventif di puskesmas. Yang ketiga, aseptor KB mandiri. Pemakaian KB mengerti efek samping dari pemakaian alat kontrasepsi